rantai makanan dan daur biogeokimia. Yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan atau biasa disebut dengan jaringan makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan, di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakannya. Di dalam rantai makanan terdapat 3 macam rantai pokok yang menghubungkan antara tingkatan trofik, yaitu yang pertama, rantai pemangsa. Yang dimaksud dengan rantai pemangsa yaitu rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging. Contohnya, kelinci, ular, dan elang. Yang kedua, rantai saprofit, yaitu rantai makanan yang terjadi untuk menguraikan organisme yang sudah mati. Rantai ini muncul karena adanya dekomposer, contoh elang mati, bakteri. Selanjutnya, rantai parasit, yaitu rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan. Contohnya, pohon besar, benalu, manusia, kutu. Ada 2 tipe dasar rantai makanan. Yang pertama, rantai makanan rerumputan atau biasa disebut dengan grazing food chain. Yang dimaksud dengan rantai makanan rerumputan yaitu rantai makanan yang diawali dari tumbuhan pada trofik awalnya. Contohnya rerumputan, belalang, tikus, ular. Yang kedua, rantai makanan sisa atau detritus atau biasa yang disebut dengan detritus food chain. Yang dimaksud dengan detritus food chain yaitu rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan, tetapi dimulai dari detritivor. Contohnya, serpihan daun, cacing tanah, ayam, dan manusia. Yang kedua yaitu daur biogeokimia. Daur biogeokimia atau daur organik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Medium penyaluran terdiri dari organisme yang dibantu oleh reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Selanjutnya, yaitu tentang fungsi dari daur biogeokimia adalah untuk menjaga kelangsungan hidup di bumi. Sebab materi hasil dari daur biogeokimia ini dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik biotik maupun abiotik. Selanjutnya, kita akan masuk ke macam-macam daur biogeokimia. Macam yang pertama yaitu daur fosfor. Yang dimaksud dengan daur fosfor merupakan salah satu jenis elemen yang penting dalam kehidupan. Yang kedua, daur air. Yang dimaksud dengan daur air ialah sirkulasi yang tidak pernah berhenti dari air yang di bumi, di mana air mampu berpindah-pindah dari daratan lalu ke udara, lalu ke daratan lagi. Dan air pun mampu tersimpan di dasar permukaan dengan 3 fase, yaitu cair yang berbentuk air, padat yang berbentuk es, dan gas yang berbentuk udara. Yang ketiga yaitu tentang daur sulfur. Yang dimaksud dengan daur sulfur hanya ada dalam sulfur anorganik. Sulfur akan direduksi menjadi sulfida oleh bakteri yang berbentuk sulfur dioksida atau berbentuk hidrogen sulfida. Yang terakhir yaitu daur nitrogen. Senyawa organik seperti protein, urea, atau asam nukleat, atau senyawa anorganik seperti nitrat, nitrit, dan amonia merupakan senyawa yang terdapat di nitrogen.